Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semuanya. Pada hari ini kami dari kelompok 9 ingin menayangkan hasil video presentasi yang telah kami buat dengan judul lokasi strategi. Apabila ada yang kurang jelas atau kurang dimengerti, kalian bisa menanyakan kepada kita pada akhir video presentasi ini. Strategi lokasi. Definisi lokasi yaitu tempat di mana suatu usaha atau aktivitas perusahaan beroperasi dan melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang, jasa, atau tempat konsumen untuk datang dan berbelanja. Definisi lokasi menurut para ahli ada dua, yaitu menurut Alma tahun 2003 dan menurut Swasta tahun 2000. Menurut Alma tahun 2003, lokasi adalah tempat perusahaan beroperasi atau tempat perusahaan melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa yang mementingkan segi ekonominya. Menurut Swasta tahun 2000, lokasi adalah tempat di mana suatu usaha atau aktivitas usaha dilakukan. Pemilihan lokasi mempunyai fungsi yang strategis karena dapat ikut menentukan tercapainya tujuan badan usaha. Tujuan penentuan lokasi. Adanya tujuan penentuan lokasi yaitu untuk memperoleh manfaat lokasi yang efisien bagi perusahaan. Bentuk efisien dibagi menjadi dua, yaitu efisiensi dari sisi penyerapan informasi dan efisiensi dari sisi operasional. Menurut dari sisi penyerapan informasi yaitu menekankan mudahnya hubungan dengan berbagai pihak seperti perusahaan, bank, pertemuan dengan para pelanggan. Kalau dari sisi operasional, yaitu kegiatan fisik ingin dicapai untuk mendapatkan bahan baku, sumber energi, sewa tanah untuk pabrik, dan pajak yang murah. Faktor penentu lokasi. Faktor penentu lokasi dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, pertimbangan dari sisi input yang berhubungan dengan supplier. Yang kedua, pertimbangan dari sisi proses yang berhubungan dengan penciptaan produk dan kegiatan operasional. Yang ketiga, pertimbangan dari sisi output yang berhubungan dengan customer. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi. Keputusan negara, keputusan daerah. Keputusan lokasi ada ukuran dan biaya lokasi. Ada sistem transportasi dan pembatasan daerah. Keputusan negara ada lokasi pasar, risiko nilai tukar dan mata uang, dan ketersediaan pasokan. Keputusan daerah ada segi-segi menarik dari daerah tersebut, ketersediaan, sikap, serikat pekerja, upah tenaga kerja, dan biaya ketersediaan layanan umum. Ada kategori biaya lokasi. Kategori biaya lokasi juga dibagi menjadi dua, yaitu biaya nyata dan biaya tidak nyata. Biaya nyata adalah biaya yang dapat diidentifikasikan langsung dan dihitung cepat. Biaya tidak nyata adalah biaya yang meliputi pendidikan, fasilitas transportasi umum, sikap masyarakat terhadap industri dan perusahaan, serta kualitas dan sikap calon pekerja. Lokasi perusahaan jasa. Perusahaan jasa memiliki ciri yang berbeda dalam pengolahan produknya. Adanya interaksi antara konsumen dengan perusahaan penghasil jasa yang mengharuskan perusahaan jasa lebih dekat dengan konsumen. Strategi lokasi pada industri jaya. 1. Daya beli di wilayah yang dapat menarik konsumen. 2. Kesesuaian antara jasa dan citra perusahaan dengan demografi wilayah. 3. Persaingan di wilayah tersebut. 4. Kualitas persaingan. 5. Keunikan lokasi perusahaan dan pesaing. Selanjutnya ada cara-cara menentukan lokasi. Secara keseluruhan pemilihan lokasi perusahaan itu bisa dilakukan dengan cara 1. Dengan cara metode pembobotan faktor. 2. Metode break-even. 3. Metode gaya tarik memusat. 4. Metode analisis potensi hierarki atau biasa disebut AHP. Metode evaluasi alternatif lokasi. Ada metode pemeringkatan faktor atau factor rating method, yang artinya sebuah metode penentuan lokasi yang mementingkan adanya objektivitas dalam proses mengenali biaya-biaya yang sulit untuk dievaluasi. Selanjutnya ada analisis titik impas lokasi atau locational break-even analysis, yang artinya sebuah analisis biaya, volume, produksi untuk membuat perbandingan ekonomis di antara alternatif lokasi yang ada. Selanjutnya metode pusat gravitasi atau center of gravity method,
yaitu sebuah teknik matematis yang digunakan untuk menemukan lokasi yang paling baik untuk suatu titik distribusi tunggal yang melayani beberapa toko atau daerah. Selanjutnya ada model transportasi atau transportation model, yaitu sebuah teknik untuk menetapkan pola pengiriman terbaik dari beberapa titik pemasok ke beberapa titik permintaan sehingga meminimalkan biaya produksi dan transportasi total. Selanjutnya, langkah-langkah metode pembuatan faktor. 1. Tentukan faktor-faktor yang akan dianalisis. 2. Tentukan bobot masing-masing faktor. Total bobot harus 100%. 3. Tentukan lokasi-lokasi alternatif. 4. Tentukan nilai skor masing-masing lokasi berdasarkan faktor-faktor yang telah ditentukan. 5. Bandingkan total bobot skor masing-masing lokasi alternatif. 6. Pilih nilai total bobot lokasi alternatif yang terbesar. Di sini dapat dilihat ada contoh tabel dari metode pembobotan faktor. Dan dengan menggunakan model pemeringkatan faktor, maka hasil dari contoh tabel di atas tersebut didapatkan hasil lokasi yang lebih strategis untuk lokasi perusahaan, yaitu adalah di Bandung. Selanjutnya ada metode break-even, yaitu bahwa biaya yang harus dapat dipisahkan atau diklasifikasikan menjadi dua, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Dan prinsip variabilitas biaya dapat diterapkan dengan tepat. Dan ada juga langkah-langkah metode break-even, yaitu 1. Menentukan biaya unit variabel, 2. Menentukan biaya tetap, 3. Menentukan harga jual unit, 4. Tentukan volume penjualan dan harga satuannya, dan yang kelima, membuat spreadsheet. Perkenalkan, nama saya Jonathan Immanuel. Di sini saya akan menjelaskan untuk contoh biaya kos per tahunnya dan biaya variabel kos per unitnya. Teman-teman bisa melihat tabel di sini, yaitu tempat Bandung. Untuk biaya kos per tahunnya 20 juta, untuk biaya variabelnya 50.000. Untuk wilayah Cirebon, biaya kos per tahunnya 40 juta, biaya variabelnya 30.000. Untuk wilayah Makassar 80 juta kos per tahunnya dan biaya variabelnya 10.000. Berdasarkan data di atas, maka persoalan dapat diselesaikan sebagai berikut penghitungannya, yaitu TC sama dengan FC ditambah VC. Untuk TC Bandung sama dengan 20 juta ditambah 50.000 dikalikan 1.850, maka hasilnya 112,5 juta. Untuk TC Cirebon sama dengan 40 juta ditambah 30.000 dikalikan 1.850, maka hasilnya 95,5 juta. Untuk TC Makassar sama dengan 80 juta ditambah 10.000 dikalikan 1.850, maka hasilnya 98,5 juta. Di sini teman-teman bisa melihat diagram biaya total cost-nya. Perusahaan merancang pabriknya untuk kapasitas 1.850 unit per tahun. Produk yang dihasilkannya akan dijual seharga 90.000 per unit. Di mana perusahaan tersebut sebaiknya mendirikan lokasi pabriknya? Maka untuk menjawabnya, berdasarkan data di atas, lokasi yang paling menguntungkan untuk kapasitas 1.850 unit ada di Cirebon. Bisa dibuktikan sebagai berikut, yaitu profit sama dengan TR dikurang TC, PQ sama dengan FC ditambah VCQ. Bandung sama dengan 90.000 dikalikan 1.850 dikurang 112,5 juta sama dengan 166,5 juta dikurang 112,5 juta, maka hasilnya 54 juta. Untuk Cirebon sama dengan 90.000 dikalikan 1.850 dikurang 112,5 juta sama dengan 166,5 juta dikurang 112,5 juta, maka hasilnya 54 juta. Untuk Makassar 90.000 dikalikan 1.850 dikurang 112,5 juta sama dengan 166,5 juta dikurang 112,5 juta, maka hasilnya sama dengan Bandung dan Cirebon, yaitu 54 juta. Untuk menjawabnya, yang jadi masalah adalah bagaimana menentukan lokasi perusahaan kalau kapasitas kurang atau lebih dari 1.850. Berdasarkan data grafik, ada perpotongan antara Bandung Cirebon dan Cirebon Makassar. Bisa kita hitung sebagai berikut. TC Bandung sama dengan TC Cirebon, 20 juta ditambah 50.000 Q, sama dengan 40 juta ditambah 30.000 Q. 50.000 Q dikurang 30.000 Q sama dengan 20 juta.
20.000 Q sama dengan 20 juta. Q sama dengan 20 juta dibagi 20.000, Q sama dengan 1000 unit. TC Cirebon sama dengan TC Makassar. 40 juta ditambah 30.000 Q sama dengan 80 juta ditambah 10.000 Q. 30.000 Q dikurang 10.000 Q sama dengan 40 juta. 20.000 Q sama dengan 40 juta. Q sama dengan 40 juta dibagi 20.000. Q sama dengan 2.000 unit. Besarnya nilai pada masing-masing perpotongan menunjukkan bahwa apabila kapasitas 1000 maka dibangun di Bandung. Apabila kapasitas 1000 sampai 2000 unit maka akan dibangun di Cirebon. Apabila kapasitas lebih dari 2000 unit maka dibangun di Makassar. Metode pusat gravitasi. Queens Department Stores mempunyai 4 outlet besar di Chicago, Pittsburgh, New York, dan Atlanta. Toko-toko tersebut dipasok oleh sebuah gudang tua di Pittsburgh yang kini sudah tidak memadai lagi. Perusahaan memutuskan untuk menemukan lokasi baru untuk membangun gudang baru dengan data berikut ini. Gunakanlah metode pusat gravitasi untuk menemukan lokasi tersebut. Data titik koordinat dan tingkat permintaan setiap outlet. Di sini teman-teman bisa melihat tabel untuk lokasi toko Chicago, titik koordinat X-nya 30, titik koordinat Y-nya 120, jumlah kontainer yang dikirim 2000. Untuk lokasi toko Pittsburgh, titik koordinat X-nya 90, titik koordinat Y-nya 110, jumlah kontainer yang dikirim 1000. Untuk lokasi toko New York, titik koordinat X-nya 130, titik koordinat Y-nya 130, jumlah kontainer yang dikirim 1000. Untuk lokasi toko Atlanta, titik koordinat X-nya 60, titik koordinat Y-nya 40, jumlah kontainer yang dikirim 2000. Untuk menjawabnya, koordinat X pusat gravitasi, lokasi toko Chicago, titik koordinat X-nya 30, dengan jumlah kontainer yang dikirim 2000, ditambah Pittsburgh dengan titik koordinat X-nya 90, dengan jumlah kontainer yang dikirim 1000. Ditambah New York dengan titik koordinat X-nya 130, dengan jumlah kontainer yang dikirim 1000. Ditambah Atlanta dengan titik koordinat X-nya 60, dengan jumlah kontainer yang dikirim 2000. Cari, jumlahkan, dibagi dengan semua jumlah kontainer yaitu 2000 tambah 1000 ditambah 1000 tambah 2000, maka hasil dari koordinat X pusat gravitasi yaitu 66,7. Untuk koordinat Y pusat gravitasi yaitu Chicago dengan titik koordinat Y-nya 120 dengan jumlah kontainer yang dikirim 2000, ditambah Pittsburgh dengan titik koordinat Y-nya 110 dengan jumlah kontainer yang dikirim 1000, ditambah New York dengan titik koordinat Y-nya 130 dengan jumlah kontainer yang dikirim 1000, ditambah Atlanta dengan titik koordinat Y-nya 40 dengan jumlah kontainer yang dikirim 2000. Cari, jumlahkan, dibagi dengan semua jumlah kontainer yaitu 2000 ditambah 1000 ditambah 1000 tambah 2000, maka hasil dari koordinat Y pusat gravitasi yaitu 93,3. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas partisipasinya dalam mengikuti presentasi ini. Semoga presentasi kami ini dapat menambahkan wawasan kalian semua. Apabila ada salah satu kata atau ucap, kami mohon maaf. Selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.